Qala summa tadhkuru anna hayataka wa mamataka lillah wa li da'watihi fa anta tahya wifqa syar'ihi wa taltazima amrihi. Di antara kiat untuk supaya salat kita lebih baik yang disimpulkan oleh musannif kitab ini, Syekh Ibnu Lutfi, dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah adalah dengan at-tafkiru fi a'malis salati wa aqwaliha. Apapun yang kita lakukan dalam salat kita, baik gerakan-gerakan kita ataupun bacaan-bacaan kita, semuanya jangan dilepaskan dari pikiran kita. Ketika kita angkat tangan takbiratul ihram, fikirkan kenapa angkat tangan. Ketika kita ruku, fikirkan kenapa ruku. Begitu juga bacaan-bacaannya, kenapa di awal salat kita baca Allahu Akbar. Setiap gerakan dan bacaan-bacaan salat kita harus kita upayakan untuk selalu kita fahami, kita fikirkan. Uraian musannif kitab ini termasuk ketika kita membaca doa iftitah. Semua iftitah yang ada, baik yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disusun sahabat dan lalu direkomendasikan oleh beliau, semuanya mengandung makna yang sangat indah, yang apabila kita ngerti artinya, kita ngerti maksudnya, itu akan sangat membantu untuk kita meningkatkan kualitas sholat kita. Di kitab ini beliau contohkan doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Versi lain hanifam muslima, silahkan. Di sini beliau contohkan dengan doa iftitah tanpa diawali dengan iftitah yang disusun oleh sahabat Sa'ad bin Zaid. Kalau kita orang-orang NU biasa bacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, nanti baru sampai di situ inni wajjahtu wajhiya. Itu dua doa iftitah yang digabung jadi satu. Karena digabung, sebagian pakar bahasa menilai bagusnya tambahkan kata penghubung. Aslinya dalam hadis Nabi nggak pakai ini, langsung wajjahtu wajhiya. Tapi karena digabung dengan doa iftitah yang lain Allahu Akbar kabira, maka ditambahilah sedikit kata ini. Ini itu berfungsi sebagai kata penghubung antara dua doa iftitah yang selanjutnya disatuin. Yang dicontohkan oleh penulis kitab ini yang asli, yang tidak disatukan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kalimat berikutnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidupku, matiku, aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Kalimat ini, pernyataan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Ketika itu kita hayati, lalu kita berpikir, salatku,
apakah sudah pantas untuk kita persembahkan kepada Allah? Ketika sholat kita belum kita upayakan menjadi sholat dengan kualitas terbaik. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita akan memberikan hadiah pada seseorang yang sangat kita muliakan. Apa iya kita cari hadiah itu asal-asalan? Pasti kita upayakan hadiah terbaik. Kita selalu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kalau kita ingat hidupku aja masih banyak maksiat, masa aku persembahkan pada Allah? Apa bukan pelecehan? Ketika kita hayati ini, inna sholati, sesungguhnya sholatku aku persembahkan pada Allah, dalam diri kita harus munculkan semangat. Itu kita baca di awal sholat, berarti sholatku ini harus sholat terbaik, sehingga layak dipersembahkan kepada Allah. Ini baru di doa iftitah ini, kandungan maknanya akan bisa mendorong kita untuk lebih hati-hati dalam mengerjakan sholat. Di awal sholat sekali bacaan kita Allahu Akbar, kalau kita hayati itu pun sudah akan mendorong kita untuk lebih sangat hati-hati dalam mengerjakan sholat. Enggak gerusa-gerusu, enggak asal-asalan, enggak yang penting selesai salam udah langsung pergi. Kalau kita hayati, karena itu menghayati bacaan-bacaan sholat itu sahamnya sangat besar untuk terbentuknya sholat kita menjadi lebih baik, lebih khusyuk. Kata musannif, "Sematadhkuru anna hayataka wa mamataka lillah." Ketika sesudah kita takbiratul ihram, lalu kita tekadkan diri kita wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan selanjutnya kemudian sadarkan diri kita bahwa hidupmu, matimu engkau persembahkan untuk Allah. Engkau akan habiskan usiamu wali dakwati untuk berjalan di jalan Allah, untuk mengajak orang lain untuk bareng-bareng berada di jalan Allah. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita, mati kita, kita persembahkan untuk Allah, fa anta tahya wifqa syar'ihi wa taltazima amrihi, maka seluruh perjalanan hidup kita harus kita upayakan sesuai dengan syariat Allah. Di sepanjang hayat kita, semenjak kita balik, kita upayakan semua perintah Allah kita terapkan, kita aplikasikan. Wa tamutu fi sabili dakwati, dan pada akhirnya kita akan upayakan, kita minta pada Allah agar kita mati pun mati sedang berada di jalan Allah. Wa anta minal muslimin, kita mati, kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang berserah diri seutuhnya kepada Allah. Jamaah hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Jadi setiap kali kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan selanjutnya, itu munculkan kesadaran dalam diri kita masing-masing bahwa hidup kita persembahkan untuk Allah. Sholat kita, ibadah kita, mati kita, maka kita harus sadari sholat seperti apa yang pantas dipersembahkan pada Allah, ibadah seperti apa, hidup seperti apa, dan kematian seperti apa yang patut, yang layak dan pantas dipersembahkan pada Allah. Itu harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Kita faham, kita ngerti Allah itu maha baik, dan Allah cuma terima yang baik-baik. Enggak cuma baik dari sisi lahiriah, baik juga batiniah. Bahkan penilaian utama yang Allah berikan sisi batiniah kita, hati kita, baru selanjutnya lahiriah.
Fisik kita mengerjakan hal baik. Kalau ternyata hati kita, batin kita busuk, Allah akan abaikan. Fisik kita melakukan hal baik, semisal kita sedekah jariyah, rutin kita santuni yatim piatu duafa. Fisik kita melakukan kebaikan. Ketika semua yang kita lakukan itu batin kita ada keinginan, ada harapan disanjung oleh masyarakat, batin kita busuk, Allah tidak akan pedulikan. Jadi kita sadar bahwa Allah itu maha baik, Allah cuma terima yang baik-baik. Zikir pun, fisik kita, mulut kita mengucapkan zikir, ketika hati kita busuk, Allah nggak akan terima. Apapun yang kita lakukan, ketika cuma fisik kita yang melakukannya, batin kita, hati kita sebaliknya, Allah tidak akan terima. Allah tidak akan pandang. Bagaimana mungkin Allah akan terima? Dipandang aja enggak. Hadis Bukhari Muslim, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah memandang fisik kalian, kepemilikan harta kalian, termasuk jabatan kalian. Yang Allah pandang itu hati kalian, lalu selanjutnya amal perbuatan kalian. Allah maha baik, Allah cuma terima yang baik-baik. Kehidupan kita persembahkan untuk Allah, yang akan diterima kehidupan yang baik. Kematian kita persembahkan untuk Allah, yang Allah terima kematian yang baik. Demikian juga salat kita, seluruh ibadah kita yang akan diterima oleh Allah cuma yang baik-baik. Nah itu, ketika kita membaca itu, kita hayati itu, inna sholati, dan selanjutnya munculkan dorongan dalam diri kita, aku harus upayakan semaksimal mungkin sholatku ini harus sholat terbaik, ibadahku yang lainnya harus ibadah terbaik, hidupku harus hidup terbaik, kematianku pun harus kematian terbaik. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim 2393, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau bapak-bapak buka hadis, paling sering muncul nama beliau, Abu Hurairah. Mayoritas muslim nggak tahu nama asli beliau. Ini nama panggilan, kunyah. Banyak sahabat-sahabat utama yang mayoritas muslim nggak tahu nama aslinya, termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu laqab panggilan. Jadi ada istilah kunyah, ada istilah laqab. Seseorang dipanggil dengan menyebut nama anaknya, itu laqab. Abu Ahmad misal. Ketika dipanggil dengan menyebut hobinya, seperti Abu Hurairah, hobinya sama kucing, itu kunyah, panggilan. Abu Bakar As-Siddiq terkenal banget nama beliau. Saya yakin beliau sahabat yang paling istimewa di hati Rasul. Itu ditegaskan langsung oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim. Andaikan aku dibolehkan oleh Allah untuk mengisi hatiku dengan orang lain, hati Rasul dipenuhi cinta kepada Allah. Andaikan aku diizinkan untuk memasukkan orang untuk aku cintai, aku ambil Abu Bakar As-Siddiq. Namun Allah nggak izinkan hati Rasul dipenuhi dengan rasa cinta kepada selain Allah. Ketika selanjutnya beliau cinta pada umat Islam, cinta pada istri, pada keluarga, itu karena perintah Allah. Cinta karena perintah Allah. Demikian juga ketika kita cinta harta karena Allah, kita tidak akan jadi orang yang pelit. Tapi kalau cinta harta karena nafsu, itu yang boleh jadi.
Dia hanya berkelimang harta, masyarakat sekitar kelaparan, mati, dia nggak peduli. Karena cinta harta disebabkan nafsu. Abu Hurairah, pandangan yang paling kuat nama beliau Abdurrahman bin Sakhar. Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar. Di level nasab Murrah, Abu Bakar As-Siddiq, Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin, di level Murrah bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Rasul sampaikan enggak cuma untuk umat Islam. Wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah enggak akan terima kecuali yang baik-baik. Akidah, Allah nggak akan terima kecuali akidah yang baik. Syariat, ibadah, Allah nggak akan terima kecuali yang baik. Yang pasti selalu baik itu akhlak. Karena kalau buruk nggak disebut akhlak. Kamu nggak berakhlak sih, tandanya buruk. Walaupun kadang akhlak pun ada disebut akhlak baik, akhlak buruk. Sebetulnya buruk itu bukan akhlak. Jadi di hadis ini Rasul menegaskan, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, Allah tidak akan terima kecuali yang baik-baik. Kita sadari hadis ini ketika kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku aku persembahkan untuk Allah. Kita harus mikir, salat yang seperti apa yang pantas dipersembahkan kepada Allah? Ibadah seperti apa? Kehidupan seperti apa? Kematian seperti apa? Dan kita harus berupaya, bertekad semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkannya. Kehidupan yang layak dan pantas dipersembahkan kepada Allah cuma kehidupan yang baik. Jangan bayangkan kehidupan yang baik itu cuma yang sandang pangan papannya mudah didapat. Terlalu kecil. Kehidupan yang baik, kehidupan yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang istiqomah beramal soleh. Itu kehidupan yang baik. Kehidupan seperti itulah yang layak dipersembahkan kepada Allah. Di surah An-Nahl ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siapa saja mengerjakan perbuatan baik, perbuatan yang selaras dengan syariat Islam, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia mengimani betul, mengimani Allah, falanuhyiyannahu, maka aku akan hidupkan dia, aku akan berikan dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang seperti inilah yang pantas, yang layak kita persembahkan pada Allah. Wa mahyaya, hidupku aku persembahkan pada Allah. Kita upayakan sepanjang hidup kita jangan ada maksiat. Mungkin enggak? Sepanjang hidup enggak ada maksiat? Enggak mungkin. Allah berikan jalan keluar. Kita netralisir kemaksiatan kita dengan taubat.
Kita maksiat, kita langsung taubat, itu masih masuk kategori hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Enggak ada satupun manusia yang bisa hidup semenjak balik sampai mati tanpa ada maksiat, enggak ada. Kalau ada manusia seperti itu, Allah akan musnahkan manusia itu, Allah ganti dengan manusia yang lain yang ketika berdosa dia taubat. Ini yang lebih Allah sukai. Kecuali malaikat mungkin iya. Mereka yang tidak dipasang hawa nafsu dalam dirinya, yang ada cuma hati nurani, itu akan selalu baik. Jadi kita menyadari hidup kita persembahkan untuk Allah, kehidupan yang baik, orang yang selalu beramal soleh. Kalau toh dia terjerumus melakukan maksiat, taubat, itu menjadi amal soleh. Siapapun yang dosa, lalu dia taubat dengan taubat nasuha, Allah ganti dengan kebaikan. Bahkan taubat itu enggak dibatasi hanya untuk dosa-dosa tertentu. Dosa seburuk apapun dengan taubat, taubatan nasuha, ketika taubatnya diterima oleh Allah, maka dosa itu Allah ganti dengan kebaikan. Bahkan dosa syirik sekalipun, ketika seseorang taubat dengan taubatan nasuha, Allah akan ganti. Yang semula syirik menjadi mukhlis, menjadi orang yang murni menuhankan Allah, tidak lagi syirik. Demikian juga kematian kita. Kita ikrarkan bahwa kematian kita persembahkan untuk Allah. Kematian terbaik, mati husnul khatimah. Mati dengan membawa akidah yang ikhlas, yang murni dari syirik. Ali Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, upayakan ketakwaan kalian itu takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dengan keyakinan sebagai muslim mukmin. Ini mati yang diperintahkan oleh Allah, mati terbaik. Jadi ketika kita ikrar kalau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, maka kita harus bertekad, sholatku harus sholat terbaik, semua kebaikan-kebaikanku, semua ibadahku harus ibadah terbaik, hidupku pun harus hidup yang terbaik, dan pada akhirnya nanti kita minta kematianku pun kematian terbaik.